Kita ada pendapatan dari kabupaten kota yang seharusnya diberikan kepada daerah kabupaten kota yang menjadi haknya, tapi itu tidak diberikan karena ada utang belanja oleh rekanan yang seharusnya sudah dibayarkan tahun sebelumnya, itu baru dibayarkan tahun ini. Ini bukan hanya sekedar persoalan administrasi, karena kalau persoalan administrasi ini sudah bisa selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Betul-betul pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini bermasalah berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, kita jumpa kembali dalam program Kritisi Duit Rakyat. Kali ini kita masuk di edisi awal tahun 2025. Nah, memasuki tahun 2025, Januari 2025, kita disuguhkan oleh sebuah berita dari Sulawesi Selatan terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kesulitan bayar utang. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kesulitan bayar utang? Nah, ini terbit di headline beberapa koran media cetak di Sulawesi Selatan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan pemerintah provinsi? Apa sebenarnya yang terjadi dengan daerah Provinsi Sulawesi Selatan? Kita masih ingat di tahun 2023, 2 tahun yang lalu, ketika PJ Gubernur Sulawesi Selatan itu menyampaikan nota keuangan tahun anggaran 2024 di hadapan paripurna DPRD Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa daerah ini defisit triliunan rupiah, Sulawesi Selatan diambang kebangkrutan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Ini kita sudah 3 tahun setelah kejadian yang menggegerkan pada saat itu, dan hari ini kita lagi digegerkan dengan berita terkait dengan kesulitan bayar utang. Nah, apa yang sebenarnya yang terjadi? Nah, temuan BPK pada saat itu bahwa utang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu diakibatkan dengan dana bagi hasil kepada kabupaten kota sebanyak 24 kabupaten kota itu tidak sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Uang itu mengendap, ya. Jadi setiap tahun, ya, karena APBD, dana bagi hasil ini itu masuk di belanja transfer ke daerah, ya, yang mengakibatkan ketika perencanaan anggaran lebih banyak belanja, ya, didesain lebih banyak belanja karena belanja ini, dana bagi hasil ini berada pada pos belanja transfer ke daerah sama dengan bantuan keuangan ke daerah, otomatis belanja begitu besar yang ada dalam komponen ini dibandingkan dengan pendapatannya juga minim, akhirnya terjadi defisit besar-besaran ketika itu. Nah, ini terjadi dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 kemarin. Apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ternyata itu pun yang terjadi di tahun 2024 kemarin. Gagal membayar utang, ya. Banyak sekali utangnya Pemprov karena salah satunya adalah DBH itu tadi yang tidak kunjung ditransfer ke kabupaten kota, padahal itu adalah hak kabupaten kota. Jadi dana bagi hasil ini ada beberapa pendapatan provinsi yang ditarik oleh pemerintah provinsi yang pendapatannya itu dibagi hasil kepada daerah yang bersangkutan. Artinya pendapatan itu diambil oleh provinsi dari kabupaten yang bersangkutan. Nah, ketika itu sudah didapatkan, maka ada presentasi bagi hasil kepada daerah tersebut, kepada kabupaten tersebut. Apa itu? Di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, ada pajak rokok, dan ada pajak air permukaan, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi ini jenis-jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah provinsi dari daerah kabupaten kota, yang ketika itu sudah dikantongi oleh pemerintah provinsi, ada persentase bagi hasil
kepada kabupaten yang bersangkutan. Nah, ini yang tidak dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Karena ada kesalahan pengelolaan keuangan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap tahun kurang lebih 3 tahun terakhir ini bermasalah, bahkan 5 tahun terakhir ini bermasalah dan tidak pernah diatasi oleh pemerintah provinsi. Apa itu? Jadi ada istilah yang diistilahkan di DPRD kemarin itu adalah utang belanja. Jadi rekanan itu tidak diberikan, proyek sudah selesai tapi uangnya tidak kunjung diberikan kepada rekanan, kepada pihak ketiga. Infrastruktur yang dibangun sudah selesai tapi karena uang tidak ada di kas daerah, maka itu tertunda. Nanti dibayarkan lagi di tahun depan dan itu menjadi siklus seperti itu setiap tahun. Ini yang menjadikan beban APBD di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bermasalah. Jadi ada utang pihak ketiga yang pekerjaannya sudah selesai tapi tidak dibayarkan karena tidak ada uang. Apa yang terjadi? Salah satunya yang jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kemungkinan besar soal DBH ini, dana bagi hasil ini. Ya, jadi ini kita ada pendapatan dari kabupaten kota yang seharusnya diberikan kepada daerah kabupaten kota yang menjadi haknya, tapi itu tidak diberikan karena ada utang belanja oleh rekanan yang seharusnya sudah dibayarkan tahun sebelumnya, itu baru dibayarkan tahun ini karena baru ada uang. Nah, itu yang terjadi. Desain APBD kita di Provinsi Sulawesi Selatan ini beberapa tahun ini bermasalah. Itu kemudian kenapa hari ini daerah kabupaten kota itu meradang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kita lihat bahwa Kota Makassar, kalau kita lihat pajak daerah yang ada bagi hasil ke daerah, yang paling banyak tentu adalah Kota Makassar karena dari sekian banyak jenis pajak ya yang ditarik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kendaraan bermotor itu lebih banyak beredar di Makassar. Pajak kendaraan bermotor, apalagi biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan motor. Jadi kendaraan bermotor itu lebih banyak di Makassar, sehingga bagi hasil dari pajak-pajak tersebut itu tentu lebih banyak ke Makassar. Nah, inilah yang kemudian pemerintah Kota Makassar kemarin itu akan memangkas sekian ratus orang ya pegawai kontrak honorer karena pemerintah Kota Makassar berharap bahwa dana bagi hasil itu menjadi sumber pendapatan Kota Makassar untuk diberikan kepada gaji itu, diberikan dana itu menjadi gaji para pegawai dan itu tidak kunjung dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Tentu saja beban yang dialami oleh pemerintah Kota Makassar dibanding dengan 23 kabupaten kota yang lain di Sulawesi Selatan ini tidak sebanding dengan di Makassar. Namun pada intinya yang harus dipahami oleh pemerintah provinsi bahwa itu bukan utang provinsi yang harus dilunasi ya, tapi itu adalah hak pemerintah kabupaten kota yang seharusnya itu ketika pendapatan dari kabupaten yang bersangkutan, ketika itu juga ada pembagian bagi hasil kepada daerah yang bersangkutan. Jangan ditahan-tahan. Nah, kenapa kemudian ini ditahan-tahan? Karena ada kemungkinan besar bahwa utang belanja rekanan-rekanan Pemprov ini itu harus dibayarkan dulu. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu mengorbankan rakyat kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk membayar rekanan yang belum dibayarkan proyeknya di tahun yang lalu. Jadi betul-betul pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini bermasalah berat. Karena itu siapapun yang bertanggung jawab ini ya harus, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus transparan. Apa yang diungkapkan kemarin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa
sudah memberikan penjelasan kepada publik bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengklarifikasi bahwa ini hanya persoalan administrasi. Menurut kami ini bukan hanya sekedar persoalan administrasi, karena kalau persoalan administrasi ini sudah bisa selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Ini setiap tahun bermasalah. Sejak beberapa tahun yang lalu ini sudah berapa gubernur, Pak PJ sudah 3 dan sekarang sudah masuk 4 ya. Nah, gubernur yang bermasalah ini itu kemudian nanti akan menduduki jabatan lagi pada periode kali yang kedua. Nah, ini karena itu semua pihak termasuk saya kira Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan ya harus melihat seperti apa kondisi pengelolaan anggaran di Provinsi Sulawesi Selatan agar masyarakat tidak dikorbankan karena pemerintahnya salah kelola keuangan di Sulsel. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi akhir-akhir ini, pemberitaan di media dan perbincangan di warung kopi terkait dengan utang-utang Provinsi Sulawesi Selatan yang tak kunjung dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2024 kemarin. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah di tahun-tahun sebelumnya, di tahun anggaran 2025 ini itu bisa diselesaikan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Kita ketemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.